Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video statistika pertemuan keempat tentang probabilitas. Di sini ada beberapa buku yang bisa kalian baca ya. Oke, probabilitas atau istilahnya peluang atau teori kemungkinan menurut Lin 2002. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 itu artinya semua atau suatu peristiwa tidak mungkin terjadi. Kalau probabilitasnya 1, suatu peristiwa itu pasti terjadi, dan yang pasti terjadi itu hanya satu ya, manusia pasti mati. Untuk membuat kesimpulan tentang populasi, umumnya dipakai sampel. Untuk itu diperlukan sampel yang representatif terhadap populasinya, di mana sampel diambil secara acak dengan maksud semua unit di dalam populasi mempunyai probabilitas atau peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Kesimpulan yang akan diambil selalu tidak absolut 100%, tetapi kesimpulan dinyatakan kebenarannya 95%, 90%, atau 0,95 atau 0,90 yang disebut dengan derajat kepercayaan ya, bahwa penelitiannya itu dipercaya 95% benar dengan hasil sekian gitu ya. Kemudian pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa semua peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi atau equally likely. Diperoleh dari hasil bagi antara banyaknya peristiwa A dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Rumusnya adalah peluang A sama dengan X dibagi N, di mana peluang A adalah PA adalah probabilitas terjadinya kejadian A, X adalah jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa, N adalah jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, industri farmasi dapat mencetak tablet sebanyak 10.000 tablet untuk tiap batch-nya. Kemudian, sebanyak 9.850 tablet yang dihasilkan tanpa kerusakan. Maka peluang mesin tablet untuk menghasilkan tablet tanpa kerusakan adalah P tablet adalah 9.850 dibagi 10.000 sama dengan 0,985. Dari nilai peluang tersebut digunakan agar perencanaan yang dibuat lebih terukur, sehingga perencanaan tersebut lebih efektif dan efisien, entah itu dengan misalkan mengganti mesinnya atau mengubah biaya produksinya ya. Yang kedua, pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya adalah probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contoh, tingkat kepuasan dari 100 pasien didapatkan hasil pasien yang puas sebanyak 70 orang, cukup puas 25 orang, dan tidak puas banyak 5 orang. Maka probabilitas pasien yang puas adalah 70/100 sama dengan 0,7, yang cukup puas adalah 25/100 sama dengan 0,25, dan yang tidak puas adalah 5/100 sama dengan 0,05. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Contohnya, saya memperkirakan kemungkinan perekonomian akan turun 2% pada tahun ini. Itu merupakan asumsi pribadi saya atau penilaian pribadi saya gitu ya. Intinya kalau yang pendekatan subjektif itu pada penilaian pribadi seseorang, boleh pendapatmu dan atau pendapat orang lain, atau memperkirakan, misalkan saya memperkirakan kemungkinan Anda akan wisuda dalam 1 semester lagi, maksudnya memperkirakan kemungkinan Anda akan wisuda dalam 1 semester lagi, dan sebagainya. Asas perhitungan probabilitas. Nilai probabilitas 0 kurang dari sama dengan P lebih dari sama dengan 1. Yang pertama, hukum pertambahan. Menggunakan kata kunci atau kalau tambah ya pada kalimat pernyataan tersebut. Saya rasa ini sudah kalian pelajari waktu di matematika SMA atau waktu matematika kuliah ya. Terdapat dua kondisi kejadian mutually eksklusif atau peristiwa saling terpisah. Apabila satu peristiwa terjadi akan meniadakan peristiwa yang lain untuk terjadi, atau bisa dikatakan peristiwa tersebut saling meniadakan. Rumusnya PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya,
pada permukaan sebuah koin, kalau dilempar kan pasti hanya salah satu saja yang muncul, kan tidak mungkin muncul dua-duanya. Permukaan dadu juga sama. Kelahiran anak laki-laki atau perempuan pada seorang ibu dengan kehamilan tunggal. Kalau ada kehamilan tunggal, dicek bayinya cuma ada satu, berarti kan kemungkinannya kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu kan. Kemudian contohnya adalah probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan dadu. Jadi dadu itu kan ada 6 sisi ya, mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka hasilnya adalah peluang 2 atau 5 ya, sama dengan peluang 2 ditambah peluang 5 sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Yang B, peristiwa non mutually eksklusif atau join. Dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama tetapi tidak selalu bersama. Rumusnya PA atau B sama dengan PA plus PB min PA dan B. Contoh penarikan kartu as dan berlian, seorang laki-laki dan dokter. Contoh, pada penarikan satu kartu dari satu set kartu bridge itu ada 52 kartu ya. Peluang akan terambil kartu as atau berlian adalah peluang as. As itu kan ada 4 ya, 4/52. Kemudian peluang berlian itu kan ada 13/52. Ada sebuah kartu as dan berlian. Nah, untuk peluang as dan berlian, yang asnya berlian kan hanya 1/52. Maka peluang as atau berlian adalah peluang as ditambah peluang berlian dikurangin peluang as dan berlian. Maka hasilnya nanti adalah 16/52. Kemudian yang kedua, hukum perkalian. Kata kuncinya adalah dan. Terdapat dua kondisi peristiwa bebas apabila kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa lainnya. Suatu kejadian tidak akan mempengaruhi kejadian lainnya. Rumusnya adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya, sebuah dadu dilambungkan 2 kali, peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya adalah peluang 5 dan 5 sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Contoh lainnya, sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan bersama-sama, peluang keluar hasilnya lambung berupa sisi H atau head pada koin dan sisi 3 pada dadu adalah peluang H-nya itu kan koinnya cuma ada 2 sisi ya, berarti kalau headnya itu cuma 1/2. Peluang 3 mata 3 ya pada dadu itu kan ada 1 dari 6 mata, jadi 1/6. Maka peluang head dan 3 adalah 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Peristiwa bersyarat apabila kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap peristiwa lainnya. Rumusnya adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B pada kondisi A. Contohnya, 2 kartu ditarik dari satu set kartu bridge. Peluang untuk tertarik keduanya kartu as adalah peluang as yang pertama itu kan ada 4 as ya, 4/52. Maka peluang as 1 adalah 4/52. Peluang as 2 dengan syarat as 1 tadi kan sudah ditarik, maka sisanya kan tinggal 3 as lagi dan dari total itu 51 sisanya. Maka peluang as 2 pada kondisi as 1 adalah 3/51. Maka didapatkan peluang as 1 dan as 2 adalah peluang as 1 dikali peluang as 2 pada kondisi as 1. Didapatkan nilai 1/221. Kemudian distribusi probabilitas ini ada berbagai macam, binomial, Poisson, normal, student, chi-square, dan Fisher, dan lain-lain. Nah, cuman yang akan kita bahas hanya 3, binomial, Poisson, dan normal, yang paling sering digunakan ya. Nah, yang pertama binomial atau Bernoulli, menggambarkan fenomena dengan 2 outcome yang berupa data diskrit. Contoh, peluang sukses dan gagal, peluang sehat dan sakit, dan sebagainya. Syaratnya, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Setiap eksperimen mempunyai 2 outcome, hasil sukses dan gagal. Contoh misalkan laki-laki atau perempuan, sehat, sakit, setuju, tidak setuju. Peluang sukses sama setiap eksperimen independen satu sama lain. Probabilitas suksesnya dilambangkan dengan P, probabilitas gagal 1 P atau Q, di mana Q sama dengan 1 P. Kejadian binomial disimbolkan dengan B.
dalam kurung X, N, dan P, di mana B adalah binomial, X-nya adalah banyaknya sukses yang diinginkan atau bilangan randomnya, N adalah jumlah trialnya, dan P adalah peluang sukses dalam satu kali trial. Contoh soalnya, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2, maka itu adalah P-nya. Pada suatu hari puskesmas PUKR ada 4 orang bayi, berarti N-nya ada 4 ya. Hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang yang belum diimunisasi polio ya. Maka BXNP-nya adalah X-nya adalah 2, N-nya 4, P-nya adalah 0,2. Penyelesaiannya dapat dengan rumus binomial atau dengan memakai tabel binomial, tapi ini kita pakai cara gampang aja, yaitu dengan menggunakan tabel binomial. Tabel binomial itu bisa kalian download ya, kalian tinggal googling download tabel binomial. Lihat tabel pada slide selanjutnya. N sama dengan 4, lihat pada kolom pertama ya. X sama dengan 2, lihat pada kolom kedua. P-nya 0,2, lihat pada baris paling atas. Nah, ini ya. Ini N-nya sama dengan 4 ya. Kemudian tadi ini X-nya sama dengan 2, P-nya adalah 0,2 nih P ya, 0,2. Kalian tarik dah tuh garis. N4 2 terus sama sini 0,2. Didapatkan 0,973. Ya. Nah, cuman ini adalah nilai kumulatif dari P sama dengan PX0 ditambah PX1 ditambah PX2. Jadi kalau mau mendapatkan PX2 saja ya, kan hanya PX2 saja, maka 0,973 dikurangin 0,819 sama dengan 0,154. Jadi 0,973 ini kalian kurangi dengan 0,819. Hasilnya adalah 0,154 ya. Itu paling mudah daripada kamu pakai rumus. Kemudian yang kedua, distribusi Poisson. Dalam distribusi binomial, probabilitas variabel random discrete yang jumlah trialnya kecil itu bisa menggunakan daftar binomial ya. Jika kejadian probabilitas kecil dan menyangkut kejadian yang luas atau N-nya itu besar, maka distribusi binomial tidak mampu lagi menentukan peluang, maka digunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi tetapi mengenai populasi yang luas atau area yang luas dan berhubungan dengan waktu. Distribusi Poisson merupakan fungsi probabilitas dari mu sama dengan lambda sama dengan N kali PE-nya konstantanya adalah 2,71828 dan X-nya adalah variabel random discrete 1, 2, 3 dan seterusnya sampai X. Contohnya adalah contoh kasusnya, probabilitas terjadinya shock saat imunisasi dengan vaksin meningitis adalah 0,0005. Jika di suatu kota jumlah orang yang melakukan vaksinasi adalah 4.000 orang, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus atau tabel distribusi Poisson, tapi kita lagi aja pakai tabel aja yang lebih mudah ya. Dimana barisnya itu adalah mu sama dengan lambda. Tadi lambda rumusnya adalah N dikali P, yaitu N-nya tadi adalah 4000, peluangnya adalah 0,005, didapatkan nilainya 2. Nah, kalau kolom X sama dengan 3, karena ditanya adalah 3 yang terjadi shock ya, maka tarik garis lambda sama dengan 2 dan X sama dengan 3 diperoleh 0,857. Maka 0,857 ini kalian kurangi dengan nilai yang di atasnya 0,667 sama dengan 0,18 ya. Tadi X-nya adalah 3. Kemudian 3, tadi lambdanya adalah 2 ya, ditarik maka hasilnya adalah 0,857 kurangi dengan nilai yang di atasnya 0,677, maka didapatkan hasilnya adalah 0,18. Lebih mudah kan? Yang kemudian yang terakhir, distribusi normal atau Gauss. Pada kasus binomial di mana N cukup besar dan P tidak terlalu kecil atau tidak mendekati 0 sampai 1, tidak dapat diselesaikan dengan distribusi binomial atau Poisson, maka dilakukan pendekatan menggunakan distribusi normal atau Gauss. Beberapa fenomena menunjukkan gambaran distribusi normal terdapat pada variabel kontinu seperti tinggi badan, suhu, dan sebagainya. Nah, ini adalah grafik dari distribusi normal seperti lonceng ya. Nah, di mana nilai min, median, dan modusnya ada pada satu garis ini ya.
panjang dari sini ke sini itu adalah 1 ya. Oke, nilai dari sini ke sini itu adalah 1 ya, probabilitasnya adalah 1. Ketika ini terdistribusi normal ya, simetris, maka di tengah-tengah ini adalah nilai min, median, dan modusnya. Nah, karena tadi di sini panjangnya 1, maka untuk area dari min ke atas ini adalah 50% atau 0,5, dan nilai min ke bawah ini adalah 50% atau 0,5. Distribusi probabilitas untuk variabel kontinu dengan puncak distribusi berada pada min dan bentuk distribusinya simetris seperti gambar tadi yang ditentukan oleh simpang batunya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, simetris dengan sumbu X, di mana min sama dengan median sama dengan modusnya. Bentuknya seperti lonceng dan titik beloknya adalah U di plus minus dengan simpangan batunya. Luas di bawah kurva sama dengan probability sama dengan 1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, probability adalah 1. Kemudian kurva normal standar mempunyai nilai U-nya sama dengan min-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 1. Di mana M sama dengan 0,1. Untuk dapat menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum, nilai yang akan dicari ditransformasikan dulu ke nilai kurva normal standar melalui transformasi Z atau deviasi relatif, di mana Z sama dengan X min nilai mu-nya dibagi dengan nilai rho-nya. Contoh soalnya, dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40-60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterolnya 215, rata-rata kadar kolesterol 215, maka min-nya atau 215-nya ada di sini ya. Dan simpangan bakunya 45 mg/%. Hitung peluang mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 250. Kalau lebih dari 250 berarti ada di area ini ya. Jawabannya adalah diketahui X-nya 250, mu-nya adalah 215, dan tau-nya adalah 45, maka Z sama dengan 250 dikurangi 215 dibagi 45 sama dengan 0,76. 0,76 ini terdiri dari 0,7 ditambah 0,06. Ini nanti berfungsi ketika kita melihat nilai pada tabel Z ya. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, nilai X ditransformasikan ke nilai Z. Di dalam tabel nilai Z berada pada kolom nilai Z-nya kolom paling kiri dan baris paling atas. Nah, ambil nilai 3 digit saja, pas ya, 1, 2, 3, ada 3 digit. 2 digit pada kolom, yang ini 0,7 ini pada kolom, dan digit ketiga pada baris, yang 0,006 ini pada baris. Nah, jika dilihat pada tabelnya, maka didapatkan hasil 0,2764 yang merupakan luas area antara 215 sampai 250. Kita langsung ke tabelnya ya. Tadi nilainya adalah 0,76. Nah, 2 digit pertama 0,7-nya di sini, kemudian digit ketiganya adalah 0,06. 0,76. Maka kalau kita tarik didapatkan hasil 0,2764 ya. 0,2764. Nah, 0,2764 ini merupakan luas area di antara 215 sampai dengan 250 ya. 0,2764 ini adalah luas area antara 215 dengan sampai 250. Sedangkan yang ditanya adalah yang di atas 250 yang ada di sini ya. Maka cara memperolehnya adalah tadi ingat panjangnya luas kurvanya ini adalah 1. Ketika dibagi 2 dengan nilai ini adalah, maka ke sini adalah 0,5. Maka 0,5 nilai dari sini adalah 0,5 dikurangi dengan luas area ini yaitu 0,2764. 0,5 dikurangi 0,2764 hasilnya adalah 0,2236. Maka peluang mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 250 mg/% adalah 0,2236 ya.
Seperti itu kira-kira ya. Untuk distribusi normal nanti yang paling banyak digunakan itu adalah yang nilai yang distribusi normal dengan nilai Z-nya. Tidak menutup kemungkinan juga menggunakan tabel T dan tabel-tabel yang lainnya ya, tergantung pada jenis uji yang kalian gunakan. Nah, memang tabel-tabel ini itu bisa kalian download di Google ya, dan yang paling mudah memang menghitungnya itu dengan melihat nilai pada statistik kemudian dibandingkan dengan nilai pada tabelnya. Jadi sudah jarang menggunakan rumus-rumus karena lebih ribet ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.